washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada ceramah ini saya akan membahas tentang salat. Allah dan Rasulnya memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan salat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang salat dan dalam agama Islam adalah salat sebagai tiang sebuah bangunan bernama agama Islam. Bila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Quran, Allah berfirman yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atul zakata wa ta'at kamal rokin, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang makna kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib. Yang dilakukan sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan-keutamaannya yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan dan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dan malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang Allah menawarkan pada hambanya pahala yang begitu amat banyak. Yang dirahmati Allah, sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus diutamakan, tapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal dalam hati. Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton bola semalaman. Berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholat. Bagaimana nasib orang-orang yang disebut di atas? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'un tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu berbunyi, fawailul lil musallin, artinya maka celakalah orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah SWT mensifati orang-orang yang lalai dalam sholatnya dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad SAW di atas dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan, sehingga bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lanjut kita dalam beramal. Allah memberi ganjaran yang tidak tanggung-tanggung bagi sesiapa yang mentaati perintahnya. Dalam surat An-Nisa ayat 69. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Jelaskan yang tadi. Di sini saya juga akan menjelaskan keutamaan menjalankan sholat tepat waktu sebagai ibadah yang wajib dikerjakan 5 waktu dalam sehari. Sholat merupakan bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dianggap tidak sah apabila dikerjakan di luar waktu yang ditetapkan. Berikut keutamaan menjalankan sholat tepat waktu. Yang pertama,
Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat waktu melebihi berbakti pada orang tua dan pergi berjihad. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa melakukan ibadah sholat tepat waktu disebutkan terlebih dahulu jika dibandingkan dengan melakukan bakti pada kedua orang tua dan jihad di jalan Allah. Hal ini membuktikan bahwasannya Allah memang mencintai perbuatan sholat tepat waktu sebagai wujud cinta dari hambanya. Karena ketika manusia sangat mencintai Tuhan ya, mereka akan terus mengingat dan mengutamakan panggilan dari Allah untuk beribadah dan serta mengesampingkan urusan-urusan lain di dunia. Dan yang kedua, mendapatkan tempat di surga. Kecintaan Allah pada hambanya yang sering melakukan sholat tepat waktu juga terbukti dengan janjinya untuk mendapatkan ganjaran berupa surga. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rib'i mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatku sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan, seperti dia tidak akan mendapatkan tempat surga. Kebahagiaan berupa keindahan surga yang abadi di akhirat nanti telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah dengan menyegerakan sholat di awal waktu. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah mengingkari janji kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, menyegerakan sholat pada waktu-waktu adalah salah satu cara bagi kita sebagai hambanya untuk mendapatkan balasan berupa surga. Dan ketiga, diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Sesungguhnya, seorang hamba yang muslim jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran. Gugurnya daun-daun dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas merupakan suatu bukti bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya saat ikhlas melaksanakan sholat tepat waktu. Bagaimana Allah begitu urusan-urusannya di dunia yang fana ini, demi menghadap Tuhannya di waktu yang terbaik, yakni di awal waktu atau saat azan pertama kali dikumandangkan. Dan keempat, pahala kebaikan yang amat besar. Lainnya juga disebutkan bahwa pahala melaksanakan sholat tepat waktu amatlah besar. Jika saja umat manusia mengetahui pahala yang diterima sangatlah besar, niscaya mereka akan rela berlomba-lomba melaksanakan sekalipun harus jalan merangkak. Dan diundi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan sholat saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Dan terakhir, mendapat 9 macam kemuliaan. Selain itu, mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya juga akan mendapatkan macam kemuliaan. Hal ini sesuai dengan hadis seperti berikut. Utsman bin Affan berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh dan soleha, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudahkan saat akan menyeberang jembatan di atas neraka seperti kilat, dia akan diselamatkan Allah dari api neraka, dan Allah akan mendapatkannya di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Itulah beberapa keutamaan yang bisa didapatkan saat melaksanakan sholat tepat waktu. Sekian dari ceramah saya, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.